Saya dari kelas 3 SD. Allahu Akbar. Membuat pisau. Panitia atau yang Bela Sutra. ya, ini punya bapak nih. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, sahabat-sahabat Jawara Halal Indonesia dimanapun berada, jumpa kembali dengan Kang Aden Kasep, host yang paling kasep sedunia. Wah, tidak lupa ditemani oleh istriku yang aku Umi cintai, Anis Kasep. Umi Anis. Ikut-ikutan aja istriku ini ya, makin lengket pokoknya ya. Ya, dulur-dulur, abaikan itu dulu ya. Yang penting kita semakin harmonis ya. Jadi sahabat-sahabat semua, alhamdulillah hari ini Jawara Halal Indonesia berada di Bandung, Jawa Barat. Ada apakah gerangan nih? Nggak tahu kan? Ada gudang gede. Gudang gede. Bukan mau ke mall, bukan mau jalan-jalan, bukan. Tapi kami akan mengajak seluruh sahabat untuk berkunjung ke salah satu tempat terbaik pembuat bilah. Bengkel Bia. Bengkel. Umi tahu nggak apa namanya? Nggak tahu kan? Ini salah satu produk terbaik, yaitu produknya Mang Karibau. Dadang Karibau. Mang Dadang Karibau. Kita cek yuk. Oke, mantap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulur-dulur ya, ini kita sudah sampai di tempatnya Mang Dadang Karibau. Ini kita lihat, ini tempat bikin golok apa bengkel sih? Masya Allah, ini lihat tuh, lihat dulu. Masya Allah, ini tempat kok kayak tempat apa bubut pabrik ini. Kalau di Cilegon ini tempat bubut pabrik ini, ya. Lihat perlengkapannya ini, wah luar biasa. Kalau dibikin pameran Pameran TTG. apa? TTG. Teknologi tepat guna. Orangnya ada di sini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mang Dadang. Alhamdulillah. Sahabat semua, dulur-dulur Jawara Halal Indonesia, ini hari yang sangat luar biasa. Kang Aden bisa ketemu langsung dengan salah satu maker pembuat bilah terbaik di dunia. Salah satunya. Ada banyak, tapi ini salah satunya ada di Buah Batu, Bandung, yaitu Mang Dadang Karibau. Sehat ya, Mang? Amin. Salam dailah. Assalamualaikum. Masya Allah. Kali ini Kang Aden ditemani oleh ada kasepuhan kita dari Riau nih. Ya, Om Renaldi. Wah, jangan pernah ditanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah ditanya koleksinya, jangan ya. Pokoknya nggak kehitung. Nah, ini ada yang punya Jawa Barat. Wah, Ustadz Yusuf. Besok kita akan konten kebuli terbaik, terenak sedunia. Yuk, Mang, izin kita ngobrol-ngobrol, Mang. Siap. Tapi kopi ada kan? Ada kopi. Oke, kita kopi. Siap. Dah. Dulur-dulur Jawara Halal Indonesia dimanapun berada, masih dengan Kang Aden Kasep. Kang Aden, alhamdulillah mimpi bisa terwujud, pengen datang ke tempat ini sejak 6 bulan yang lalu. Malam ini terwujud, alhamdulillah. Berkah wasilahnya ada Om Kang Aden yang paling kasep ini ya. Waduh, Om Renaldi. Ya, kita langsung nih. Tapi sebelumnya ngopi dulu, Om. Kopi Ya, dulu, kita ngopi dulu. Siap. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan kuenya. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang yang istimewa. Ya, dulur-dulur semua ya, kita akan bincang-bincang dengan Mang Dadang Karibau. Ya, Kang Aden kemarin melihat langsung pisaunya dipakai untuk nyembelih salah satu sapi terbesar di dunia, Mang Wariso. Itu Mang Wariso kemarin tuh pakai sapi itu bilahnya Mang Dadang gitu. Ya, Mang Dadang, Kang Aden senang sekali bisa hadir pada malam hari ini di tempat ini ya. Kang Aden itu termasuk salah seorang fans, Ya. walaupun belum pernah ketemu. Karena memang ini Dadang Karibau. Ini namanya ini bikin menggelitik hati nih, gitu. Coba nih cerita dulu Mang Dadang ya. Ini Mang Dadang ini cerita dulu ini mulai kapan ini sebenarnya nih? Kok sampai apa namanya nih produknya atau bilahnya ini membuat orang kok apa ya? Kagum ataupun juga banyak dipakai oleh banyak orang dan bermanfaat. Coba cerita-cerita dulu Mang Dadang. Ya, kalau dari sisi profesi gitu ya, ini dasarnya profesi gitu ya. Walaupun tadinya hobi.
kemudian beralih jadi profesi. Nah, karena di profesi itu banyak tuntutan bahwa saya harus berkarya gitu ya, berkarya, mencipta, berkria sebaik mungkin gitu hasil yang saya dapat. Nah, perjalanan itu saya tekuni, kemudian saya gali terus karena memang ternyata gitu ya, dalam sebuah pencarian untuk menghasilkan hasil yang terbaik itu tidak mudah gitu ya, apalagi di pisau. Nah, sebilah pisau kalau kita mungkin siapapun lah akan mudah bisa gitu, akan mudah mewujudkan gitu. Kalau memang sifatnya meniru gitu ya. Sifatnya meniru, ya kita tinggal buka di YouTube, model dan lain sebagainya. Tinggal kita cari tutorial yang memang cara membuat gagang atau cara bagaimana membuat bilah dan lain sebagainya. Namun itu sebenarnya tidak cukup gitu buat saya untuk puas gitu ya dengan cara-cara itu, apalagi perjalanan saya kan panjang. Panjangnya dari awal saya tidak tahu tidak tahu panduan, tidak seperti sekarang kan orang bisa lihat di YouTube gitu. Dulu saya meraba-raba, bahkan untuk mendapatkan satu model saja itu sulitnya minta ampun. Sampai-sampai saya cari ke tempat-tempat jualan itu jualan majalah gitu. Majalah. Yang ada gambar pisaunya. Itu tahun 80-an lah, tahun 80, tahun 85 saya nyari sulit. Hanya beberapa mungkin model pisau yang ada gitu. Dan itu pun saya hanya bisa melihat tanpa bisa bagaimana cara membuatnya, karena kan pisau-pisau buatan luar itu cenderung menggunakan peralatan mesin. Nah, dan pada waktu itu juga kan belum ada alat-alat seperti sekarang, BG gitu ya, belt grinder, mungkin juga mesin gitu, belum ada. Nah, akhirnya saya berusaha sebisa mungkin bagaimana cara mewujudkan supaya saya bisa membuat pisau. Ya, perjalanan panjang, tapi pada akhirnya di tahun 89. Tar dulu. Ya. Mang, perjalanan panjang ini dimulainya tahun berapa emang nih panjangnya, coba? Kita mau ukur panjangnya coba. Kalau panjangnya sekali gitu ya. Saya dari kelas 3 SD. Allahu Akbar. Membuat pisau dari kelas 3 SD. Dulur. Sing orang tanya dari kelas 3 SD. Ya Allah. Dari kelas 3 SD. Jadi anak-anak lain lagi main gundu, anak-anak lain lagi main petasan. Mang Dadang main peso. Saya mainnya ke pandai besi, nongkrong di tempat pandai besi, ikut ngelamus gitu ya. Ngelamus itu yang buat niup itu arang gitu ya. Itu sampai kelas 6 SD itu begitu terus. Jadi gitu, hasrat, keinginan, hobi gitu ya, sampai pada akhirnya saya kan, bapak saya itu kan orang militer dulu. Begitu habis pensiun, hobinya berburu bapak saya. Nah, dari situ juga saya terus dibawa-bawa ke hutan. Ya, tiada lain gitu ya, salah satu alat diantaranya yang paling dekat gitu ya. Pisau. Ya, itu pisau gitu. Nah, dari pisau itu terus akhirnya mendarah daging gitu. Kemudian mungkin singkat ceritanya di tahun 93, nah saya sudah bisa, kata orang nih, bukan kata saya. Kata orang. Pisau saya itu sudah setara dengan pisau buatan Amerika katanya. Itu tahun 93. Tahun 93. Dan sebetulnya
apa namanya, bukan artefak ya, pisau-pisaunya masih ada di teman-teman saya yang pernah saya kasih gitu ya. Nah, ada buktinya gitu. Tahun 93 saya ngasih ke beliau gitu. Nah, kata mereka pisau saya katanya sudah setara dengan pisau buatan Amerika. Nah, dari situ saya lebih percaya diri lagi gitu ya, dengan termotivasi lagi. Akhirnya saya coba di apa namanya, ya karena tidak punya modal dan lain sebagainya, saya coba bikin dari bahan per, dari bearing, saya jual gitu ke apa namanya, ke pasar gitu ya. Nah, waktu itu cuma 15.000 rupiah gitu. Tahun 93-an lah. 93. Iya. 15.000 rupiah lah pisau saya. Sampai yang termahal itu 75.000. Oh. Yang termahal 75.000. Wow, 75.000, tapi saya sudah bisa beli 20 kilo bearing, 20 kilo bahan per gitu ya. Singkat cerita lagi, perjalanan saya dengan golok sembelih itu memang diawali dengan pertama saya kedatangan seorang juru sembelih namanya Ustadz Basir dan Bapak Haji Suryanto. Ya, Ustadz Basir dan Bapak Haji Suryanto. Tahun sabaraha? Tahun sabaraha? Nah, itu mah masih baru-baru ini, kurang lebih 10 tahun yang lalu lah. Oh, 10 tahun ya, baru. 10 tahun yang lalu kurang lebih ya. 13-nya. 13-nya. Ustadz Basir itu dia ahli ya praktisi lah di sembelih, tapi bukan orang sini, dia orang Sulawesi gitu ya, orang Makassar. Iya. Nah, dia terkenal jago nyembelihnya mulai dari merebahkan sampai nyembelih itu dia sendiri. Tanpa bantuan orang lain. Nah, cara-cara itu diajarkanlah ke Pak Haji Suryanto ini. Nah, tapi yang diajarkan ke Pak Haji Suryanto itu cara-cara nyembelihnya saja, bukan cara bagaimana merebahkan gitu. Karena memang cara-cara merebahkan dengan teknik-teknik manual itu harus benar-benar orang ahli. Nah, kalau umum kan nggak mungkin lah gitu ya. Nah, dari situlah mulai saya ditawarin membuat golok yang khusus untuk nyembelih. Nah, pertama juga saya kan secara umum saya membuat golok ya mungkin kurang lebih seperti itu, hanya mungkin tingkat kerapihan seni yang saya tonjolkan. Sementara untuk fungsi khusus untuk ketajaman sembelih. Khusus untuk sembelih saya belum tahu pada waktu itu. Nah, karena saya dituntut oleh beliau gitu, bentuk bilahnya, bepelnya, ketajamannya. Nah, akhirnya lama-kelamaan saya bisa menemukan bentuk bilah tajam khusus untuk sembelih gitu ya. Ya tajam, tahan tajam, tapi juga itu bilah tidak mudah bengkok gitu. Nah, itu formula yang saya buat, bahkan sampai sekarang jadi rumusan saya gitu dalam konsep pembuatan bilah. Ya, tar dulu, Mang, sakedap. Ya. Nah, dulu ya. Ini buat para pengguna bilah Dadang Karibo ya. Tadi kita sudah tahu ternyata beliau ini wajar seperti ini dari 3 SD sudah cinta dengan bilah. Anak kecil lain main petasan, main gundu, main balon. Beliau sudah nongkrong di tempat di tempat pandai besi ya. Nah, tadi ceritanya juga bahwa itu perjalanan awalnya hanya tempat biasa, bilah biasa, sehingga akhirnya ketemu dengan
salah seorang juleha ya, Ya. dari Sulawesi tadi ya. Ya. Sulawesi, dan disitulah dituntut untuk menciptakan sebuah bilah yang kemanfaatannya dapat dipergunakan untuk penyembelihan. Ya. Nah, ada sesuatu yang akan dijelaskan setelah ini terkait dengan seperti apa sih apa formulasi ya, formula dan sebagainya. Tapi ntar dulu, kita nantikan di jilid 2 ya. Tunggu dulu setelah yang satu ini. Jangan lupa sabrek Jawara Halal Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.